Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septina Anggraini. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian fikih siasa. Jadi fikih siasa itu terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan siasa. Kata fikih berasal dari kata fahaha yafhahu fihan. Secara bahasa, pengertian fikih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fikih adalah suatu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dan Tuhannya. Kata siasa diambil dari kata sasha yang artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Secara terminologis, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siasa adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dapat disimpulkan bahwa siasa merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam negara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya, setelah diuraikan definisi fikih dan siasa, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi fikih siasa di kalangan teoritisi politik Islam. Ilmu fikih siasa itu sering disinonimkan dengan ilmu siasah syariah, yang oleh Abdul Wahab Khalaf didefinisikan ilmu siasah syariah atau ilmu fikih siasa adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, semisal bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketatanegaraan Islam atau yang disebut fikih siasa merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Baik, selanjutnya saya Aldian Zuliana akan menjelaskan tentang kedudukan fikih siasa. Jadi sesudah pembahasan pengertian fikih siasa di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapat dipahami kedudukan fikih siasa di dalam sistematika hukum Islam. Jadi fikih siasa itu mempunyai kedudukan penting juga, memiliki potensi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga negara lain umumnya. Jadi pemerintah membutuhkan fikih syariah tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siasa atau fikih syariah juga dapat menjamin umat Islam dari hal yang mungkin atau bisa merugikan dirinya. Fikih siasa juga dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daunnya, sehingga menghasilkan buah yang di dalam yang dapat dinikmati oleh umat Islam. Nama saya Gus Mubarak Sufyan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep kepemimpinan dalam pandangan ulama. Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin, yang berarti orang yang memimpin, petunjuk, buku petunjuk atau pedoman. Sedangkan dalam istilah Islam, pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Menurut para pemikir muslim, keberadaan pemimpin adalah sebuah keharusan, wajib atau fardu. Kewajiban itu didasarkan pada ijma' para sahabat dan tabi'in. Namun,
para pemikiran Muslim berbeda pendapat tentang sumber argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat kewajiban adanya kepemimpinan didasarkan pada argumentasi rasional akli belaka, bukan bersumber dari syariat. Sementara sebagian lainnya menganggap kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat agama. Ibnu Taimiyah memandang keberadaan pemerintahan atau kepemimpinan merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban agama yang terpenting. Hal itu karena kemaslahatan umat manusia tidak akan sempurna dan agama tidak akan tegak tanpa adanya kepemimpinan. Selain itu, keberadaan pemimpin juga untuk menegakkan keberadaan dan menghapuskan kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemimpin merupakan bayangan Tuhan di muka bumi. Imam Al-Mawardi menetapkan beberapa syarat menjadi pemimpin, yaitu sikap yang adil, ilmu yang memadai untuk ijtihad, sehat indera, pendengaran, penglihatan, dan lisan, utuh anggota tubuh, wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, keberanian untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh. Keturunan Quraisy. Sementara Imam Al-Ghazali memberikan beberapa kriteria pemimpin. Yang pertama, dewasa, akil baligh. Yang kedua, otak yang sehat, merdeka atau bukan budak, laki-laki, keturunan Quraisy, pendengaran dan penglihatan yang sehat, kekuasaan yang nyata, hidayah, daya pikir dan daya rancang yang kuat, dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengar pendapat serta nasihat orang lain, ilmu pengetahuan, dan kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela. Sebagai sebuah kajian dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, pemikiran politik Islam turut berkembang seiring dengan dinamika masyarakatnya. Karena itu, pemikiran-pemikiran politik Islam pun hidup dalam dinamika tersebut sesuai zamannya.